Scary Movie 6 adalah film paling tolol tahun ini. Ya akhirnya franchise parodi Legend ini balik lagi ya setelah terakhir tuh Scary Movie 5 tahun 2013 ya kalau nggak salah. Which is udah 13 tahun lalu. Itu film jelek banget, super jelek. Saking jeleknya Scary Movie 5, franchise yang sukses itu langsung tewas, langsung mati suri. Karena emang 2010-an tuh kayak udah menandai akhir dari kejayaan film-film parodi ya. Karena kan akhir 2000-an tuh rame banget tuh film parodi. Berkat Scary Movie dulu yang pertama, Scary Movie kedua, terus muncul banyak banget film parodi dengan kualitas yang sama sekali nggak mendekati Scary Movie. Setelah lebih dari 10 tahun franchise-nya balik lagi. Wayans Brothers pun juga ikutan balik. Soalnya mereka kan dulu cabut ya habis Scary Movie itu gara-gara ada ya perbedaan visi lah sama studio. Makanya kalau lu perhatiin Scary Movie 3 sama 4 walaupun buat gua tuh masih lumayan entertaining, masih ada beberapa sketch, beberapa parodi yang memorable sampai sekarang, tapi style lawakannya tuh agak beda. Kalau era-era film 1 2 tuh khas Wayan banget lah, yang banyak mabok-mabokannya, yang banyak hal-hal menjijikannya. Kalau Scary Movie 3 sama 4 tuh lebih light, lebih menyoroti ketololan daripada hal-hal menjijikan ya. Nah, makanya di sini Wayans Brothers tuh menjanjikan return to form. Scary Movie kembali seperti hakikatnya dulu, yang bercandaannya itu nggak takut untuk nyentil sana sini. Even di materi promosinya, posternya itu yang dijual adalah every border will be crossed. Mereka tuh berambisi ngasih sebuah komedi pinggir jurang, karena kan konon zaman sekarang ramalan dari film-film warkop tuh udah jadi kenyataan. Tertawa itu dilarang katanya kayak gitu. Orang banyak yang jadi terlalu sensitif, nggak bisa lagi dibercandain. Nah, di sini Scary Movie 6 tuh pengen kembali ke zaman dulu di mana semua hal itu bisa diketawain, termasuk hal-hal sensitif, hal-hal yang mungkin sama para SJW itu akan segera dihujat. Apakah bener Scary Movie 6 segila itu? Jujur buat gua nggak terlalu ya. Ini hitungannya masih agak-agak aman sih, main di jalur aman sebenarnya. Tapi kalau misalkan lu emang demen sama film parodi tolol macam ini, let's say kayak Scary Movie atau film-film kopiannya yang nggak sebagus itu, Disaster Movie, Epic Movie, Meet Spartans dan lain-lain, lu mungkin bakal terhibur sih sama film yang ke-6 ini. Kalau gua ya kadang terhibur, kadang ngomel-ngomel dalam hati, anjing garing. Tapi openingnya sebenarnya pinter loh. Gue lumayan terkejut ngelihat opening scene Scary Movie 6. Gue berekspektasi ini film bakalan tolol-tololnya, tapi ternyata opening scene-nya tuh lumayan pinter. Ya konyol, ya bodoh, tapi itu kebodohan yang buat gue tuh pinter. Gue jujur ketawa ngeliatin si Teyana Taylor ngeparodiin One Battle After Another. Terus dia duduk-duduk di bar minum sambil teriak Viva la Revolution. Itu gue jujur ketawa. Dan di opening scene itu dia kayak ngebercandain image dia ya, image seorang Teyana Taylor kan tough, serius, keren, badass, even perutnya tuh keker banget, abs-nya aja punya abs kata dia di sini gitu. Dan filmnya langsung ngasih lihat ya gimana black people itu yang kalau dulu di film-film horor digambarin sering mati pertama, itu sebenarnya jauh lebih pinter, jauh lebih cerdas daripada white people kalau di film horor. Lu akan ngelihat semacam guide gimana cara untuk survive di film horor. Dan buat gua itu lumayan pinter sih, kayak sindiran dan parodi yang on point banget lah. Nah, baru dari situlah ketololannya dimulai. Begitu ceritanya masuk, langsung tolol semua. Kalau ngomongin alur ya, walaupun Scary Movie itu alur tidak penting, tapi ada di sini alurnya. Jadi ceritanya itu ngasih lihat gimana sosok pembunuh bertopeng Ghostface itu balik lagi, dan sekarang yang diincar adalah anak-anak dari protagonis di film pertama, termasuk si Sarah ya, anaknya Cindy. Sekarang tuh hidup terisolasi macam Laurie Strode di Halloween. Literally emang ngeparodiin Halloween tuh di situ si Cindy. Nah, yang meranin Sarah itu Olivia Rose Keegan. Buat gua adalah penerus yang layak buat si Anna Faris ya. Anna Faris kan lucu banget men. Di era-era kejayaan dia, Scary Movie 1, 2, 3 itu lucu banget. Nah, di sini gue ngerasa Olivia Rose Keegan punya spirit yang sama. Kalau lihat dari face-nya tuh kayak anak baik-baik, nggak yang kelihatan goblok, tapi polanya goblok setengah mati. Dan kalau ngomongin komedinya ya, prinsipnya masih sama sih kayak film-film parodi Scary Movie sebelum-sebelumnya, yaitu semakin lu bisa dapet paham reference yang dilempar di sini, semakin besar kemungkinan lu akan ketawa. Banyak banget film-film horor atau bukan horor juga yang diparodiin di sini, dari Get Out, Weapon, Halloween, Final Destination, Scream jelas ya, Scream, Terrifier, I Know What You Did Last Summer, banyak banget. Even yang bukan horor juga diparodiin. Itu sih sebenarnya yang buat gua tuh agak mengganjal. Walaupun nggak separah Scary Movie 5 atau film-film parodi lain yang jauh lebih receh, di sini Scary Movie 6 masih masukin parodi untuk beberapa film yang nggak bisa dibilang horor ya, kayak tadi One Battle After Another, terus ada K-pop Demon Hunter segala di sini ya. Walaupun K-pop Demon Hunters
masih ada unsur horornya lah, so it's fine. Tapi ada juga beberapa film non horor yang diparodiin, yang buat gua sebenarnya nggak perlu, karena masih banyak lagi stok film horor yang bisa diejek-ejekin, yang bisa ditolol-tololin. Midsommar misalkan, Hereditary, film-filmnya Ari Aster, atau mereka udah ngeparodiin Get Out kan, ya udah Us juga bisa. Masih banyak kok stok film komedi yang bisa diparodikan. Kenapa harus ngambil dari film-film yang nggak sehoror itu? Apakah gue ketawa ngeliat komedinya? Ya beberapa. Kalau misalkan mau dibikin persentase, mungkin dari 100% komedi yang dilempar, gue ketawa di 30% lah mungkin. Lebih banyak dari dugaan gue loh, karena gue udah berekspektasi gue akan sepanjang film tuh apaan sih ya bangsa. Ternyata enggak, gue masih ketawa di beberapa titik. Walaupun ya kadang tuh jokesnya masih sangat-sangat timingnya random banget, kayak nggak ada kaitan sama cerita. Tapi at least nggak separah film-film parodi jelek kayak Disaster Movies, Meet the Spartans. Itu kan kayak alurnya apa, jokesnya ditaruh di mana. Kalau di sini cuma sesekali aja sih jokesnya itu kerasa random penempatannya, nggak ada kaitannya sama cerita keseluruhan. Misal pada saat mereka marodiin Longlegs itu kayak out of nowhere sekali, terus hubungannya apa? Tapi ya namanya film parodi, gue masih bisa memaafkan itulah, masih bisa nerima. Dan sebenarnya buat gue keberhasilan terbesar Scary Movie 6 adalah bener-bener kerasa kayak film parodi yang lebih punya mutu, yang lebih punya kualitas. Di judul-judul jelek yang tadi gue udah sebutin kan, termasuk Scary Movie 5 juga ya, itu cerita bener-bener nggak koheren, bener-bener ngawur aja diselipin. Sedangkan Scary Movie sebenarnya itu kan punya cerita yang jelas, alurnya tuh jelas. Oh ada konflik ini, ada karakter A B C D, progresnya kayak gitu, tapi perjalanannya itu agak-agak absurd. Nggak yang kemudian ceritanya sama sekali nggak ada. Nah di Scary Movie 6 kerasa kayak gitu lagi, ceritanya tuh lebih rapi lah, kalau bisa dibilang rapi ya. Sama untuk ukuran film parodi ini, dari production value lumayan loh. Ada beberapa adegan CGI itu yang CGI-nya bisa dibilang rapi lah untuk ukuran film murah. Terus nanti lu juga akan melihat adegan action ala-ala John Wick yang surprisingly digarap dengan lumayan solid, lumayan seru itu adegan actionnya. Gue akuin gue bisa menertawakan beberapa jokes ya. Cuman masalahnya gini, kayak sekarang nih gue lagi take, kalau misalkan ada yang nanya, oh lu ketawa di beberapa part, apa yang lu tertawain? Adegan apa yang buat lu paling lucu? Mostly gue lupa. Gue cuman inget bahwa oh pada saat nonton gue ketawa, tapi ngetawain apa gue lupa begitu keluar dari studio. Film parodi itu yang bagus ya, itu nggak harus di kesempatan pertama nonton kita tuh ketawa, nggak harus kita langsung wah anjing lucu banget di kesempatan nonton pertama kali. Kayak dulu tuh gue Airplane pertama kali nonton nggak yang langsung ngetawain semua jokesnya, tapi begitu gue kelar nonton, gue masih inget beberapa beatnya tuh, sketchnya gue masih inget. Dan gue nonton lagi, ngulang-ngulang lagi, klipnya gue puter terus, dan lama-lama tuh grows on me, dan gue ngerasa itu lucu. Poinnya adalah film parodi itu yang utama jokesnya harus kreatif, makanya penonton akan kepikiran terus. Scary Movie pertama kedua kan kayak gitu ya, mungkin lu gak akan langsung bisa ngetawain semuanya, tapi lu pasti inget jokesnya itu kayak apa. Sedangkan di Scary Movie 6 ini gue gak inget kebanyakan jokesnya itu gimana. Sama kalau ngomongin jokes anti woke ya yang digembar-gemborkan sama Wayans Brothers, di sini gue ngerasa masih terlalu aman sih. Ya ada beberapa kayak misalkan mereka nyindir soal pronouns, they them, terus soal transgender, tapi jangan lu berharap mereka tuh ngasih sindiran yang tajam banget. Dan gue gak masalah sebenarnya sama semua itu. Jujur yang gue khawatirkan adalah awalnya, wah gue nonton ini terus terlalu ofensif, gue gak bisa enjoy. Enggak sih, mereka masih agak-agak main aman lah. Karena kalau lebih dari itu, sindirannya lebih jahat ya daripada yang mereka tampilin di sini, itu udah bukan parodi lagi buat gue, udah bukan komedi, itu pure hate aja. Kalau di sini at least Scary Movie 6 masih ada di jalan tengah lah, antara ngetawain di pinggir jurang tapi nggak kerasa kayak hate. Sama sebenarnya yang mereka paling sindir itu adalah soal tren legacy sequel ya, yang itu lagi rame banget kan di film horror Scream, I Know What You Did Last Summer, semua ngelakuin itu. Karakter baru yang lebih muda, mungkin keturunan dari karakter OG itu dikasih kesempatan, sedangkan yang OG itu kadang agak terpinggirkan. Nah Scary Movie 6 tuh pengen menyindir itu. Kayak mereka tuh ngomong, nggak semua kok harus dibikinin legacy sequel, nggak semua harus dimodernisasi, nggak semua harus isinya anak-anak muda, nggak, yang tua juga boleh tampil. Makanya di Scary Movie 6 ini karakter OG balik semua kan, Shorty, terus si Cindy, Brenda, Doovie, semua balik lagi. Tapi yang agak nggak sinkron adalah mereka ngebalikin karakter OG, tapi karakter-karakter itu malah kayak dikesampingkan. Mereka ngomong kayak wah OG itu yang the best, udah nggak usah harus ada legacy dan lain sebagainya. Cuman karakter-karakter lawas itu kayak nggak punya porsi, kayak numpang lewat aja. Even Cindy ya, gue pikir Cindy di sini akan jadi sentral, tapi ternyata dia porsinya dikit banget. Kecuali di endingnya yang itu bangke sih, itu dark dan sangat-sangat berani.
di luar itu para OG-nya tuh kayak agak dikesampingkan. Shorty lumayan lah ya, karena Wayans yang bikin. Shorty lumayan dikasih peran di sini, termasuk mereka ulang beberapa jokes lawas di Scary Movie 1, tapi lainnya tuh kayak numpang lewat. Sama ini film kerasa bingung sebenarnya. Dia kan agak-agak meta tuh, kayak ngeblend antara universe Scary Movie sama universe in real life di dunia nyata. Itu kadang diblend biar meta, tapi skripnya kayak bingung, kayak terkesan di saat bersamaan pengen jadi tolol tapi juga jadi pinter. Makanya makin ke belakang tuh gue bingung, kayak ini maunya apa sih? Lu pengen bikin meta yang kayak apa? Kalau emang lu pengen bikin sesuatu yang tolol, ya udah tolol aja, nggak usah kayak trying untuk terlihat cerdas di saat bersamaan. Udah tolol aja nggak apa-apa. Tapi di sini mereka kayak pengen berusaha kelihatan cerdas juga, makanya agak nggak sinkron. Bukan gue ngebingungin ini film ceritanya apa ya, karena itu nggak penting. Tapi maunya jadi apa sih? Tujuan lu bikin Scary Movie 6 ini pengen apa? Termasuk soal legacy sequel juga ya, lu pengen menyindir tren itu, tapi karakter OG juga lu kesampingkan. Sebenarnya lu pengen ngelakuin apa sih? Well, kalau untuk skornya ya gue kasih 5,5 lah dari 10. Pengen gue kasih 6 sebenarnya, cuman ya itu tadi nggak jelas ini maunya apa. Cuman kalau lu kangen dengan tipe-tipe film parodi semacam ini yang tolol, gue rasa Scary Movie 6 masih bisa menghibur lah. At least better daripada film-film parodi jelek yang nge-copy Scary Movie dulu. Cuman apakah karena ini gue langsung berharap ayo kembalikan lagi tren film parodi? Enggak anjing, gue masih inget banget rasanya capek dulu. Banyak banget parodi nggak jelas rilis, disaster movies, terus kemudian Vampire Sucks, Starving Game, atau apa tuh yang ngeparodiin Fast and Furious, gue lupa judulnya tuh. Gue udah capek sama era-era itu. Gue nggak pengen itu tren kembali lagi. Kalau sekali waktu dibikin kayak kemarin ada The Naked Gun, nggak apa-apa. Nanti misalkan ada remake Airplane, nggak apa-apa. Sesekali waktu yang legend itu dilanjutin atau dibikin ulang, it's fine. Tapi kalau trennya balik lagi, wah nggak dulu deh. Oke, kalau menurut lo gimana? Apakah lo bisa enjoy sama Scary Movie 6 ini? Silahkan tulisin di kolom komentar. Bisa juga lo bagiin ranking film Scary Movie dari 1 sampai 6, versi lu seperti apa, silahkan dituliskan di bawah. Alright, gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.